Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mata kuliah Teori Pembangunan. Tugas presentasi konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Pengertian: konsumsi produksi yang bertanggung jawab merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Tujuan 2TPB adalah menjamin pola produksi yang konsumsi yang bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030 pada dokumen RAN ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengolahan bahan kimia dan limbah B1 serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintahan maupun non-pemerintahan. Tujuan bersama adalah kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik untuk ikut serta dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Manfaat: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab memiliki beberapa manfaat. 1. Keberlanjutan lingkungan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengadopsi pola konsumsi yang lebih bijaksana dan efisien, serta praktik produksi yang ramah lingkungan. Kita dapat menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi polusi. 2. Kesejahteraan sosial. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dengan mengutamakan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan tenaga kerja. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bermartabat, serta memastikan akses yang adil terhadap barang dan layanan yang dibutuhkan. 3. Pengurangan ketimpangan. Melalui konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kita dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan memastikan akses yang adil, merata terhadap sumber daya, serta mengurangi pemborosan dan ketidakadilan dalam rantai pasokan global. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. 4. Inovasi dan efisiensi. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab mendorong inovasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan menerapkan teknologi dan praktik produksi yang lebih efisien, serta mengadopsi pola konsumsi yang lebih bijaksana. Kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya terbatas. 5. Pelindungan hewan dan ekosistem. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga melibatkan pelindungan hewan dan ekosistem. Dengan mengurangi penggunaan produksi dari hewan yang diperoleh secara tidak etis atau merugikan lingkungan serta melindungi ekosistem alami, kita dapat menjaga keberlanjutan hidup satwa liar dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Prinsip 1. Efisiensi sumber daya. Prinsip ini mengacu pada penggunaan sumber daya secara efisien dan minimalkan pemborosan. Dalam produksi, hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi teknologi dan proses yang lebih efisien, mengurangi limbah dan emisi
emisi, serta mengoptimalkan penggunaan energi. Dalam konsumsi, prinsip ini melibatkan menggunakan barang dan layanan yang efisien, mengurangi pemborosan makanan, energi, dan air. 2. Siklus hidup produksi. Prinsip ini meningkatkan pentingnya pertimbangan siklus hidup suatu produk dari produksi hingga pembuangan. Ini melibatkan mengurangi penggunaan bahan berbahaya, desain produk yang dapat didaur ulang atau diperbaiki, dan mengurangi limbah melalui penggunaan kembali, daur ulang atau kompos. 3. Hak asasi manusia dan keadilan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia dalam rantai pasokan produk, termasuk hak pekerja dan hak konsumen. Hal ini melibatkan penghapusan kerja paksa dan memastikan kondisi kerja yang aman dan adil, serta mempromosikan kesetaraan gender dan hak konsumen. 4. Keterlibatan pihak berkepentingan. Prinsip ini memperkuat peran pihak berkepentingan termasuk pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan konsumen dalam mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini melibatkan kolaborasi dan dialog antara pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. 5. Edukasi dan kesadaran. Prinsip ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk mengubah perilaku konsumsi dan produksi menjadi lebih bertanggung jawab. Ini melibatkan kampanye informasi, pelatihan, dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak konsumsi dan produksi terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memberikan panduan tindakan yang dapat diambil untuk mengadopsi pola yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan, konsumsi produksi yang bertanggung jawab adalah kita sebagai konsumen perlu mempertimbangkan dampak produk dan kita beli terhadap lingkungan dan masyarakat. Konsumsi yang bertanggung jawab berarti memiliki produk yang diproduksi dengan praktik yang ramah lingkungan, memperhatikan kerja dan pendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk melakukan konsumsi yang bertanggung jawab, kita perlu memperhatikan label dan sertifikat yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar tertentu seperti label organik atau fair trade. Selain itu, kita juga bisa memiliki produk dengan siklus hidup yang lebih panjang atau bisa didaur ulang. Selain itu, kita juga perlu mengurangi pemborosan dan menghindari produk yang menghasilkan limbah berlebihan. Dengan memiliki produk yang tahan lama dan menghindari pembelian impulsif, kita dapat membantu mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain sebagai konsumen, kita juga bisa berperan dalam mempengaruhi praktik produksi yang bertanggung jawab dengan mendukung perusahaan yang memiliki kebijakan sosial dan lingkungan yang baik. Dukungan kita akan mendorong perusahaan untuk memperbaiki praktik produksi mereka dengan melakukan konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Kita dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan planet ini dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang.